Hai pecinta catur, jumpa lagi dengan AB Chess. Di video kali ini kita akan membahas partai catur 3 langkah Raja Hitam Mati. Dalam problem ini telah menjadi PR sebelumnya, nah mari kita bahas bagaimana cara memecahkan problem ini. Ya, walaupun belum ada yang komen untuk memecahkannya, langsung aja akan kita buka untuk bagaimana caranya putih melangkahkan sehingga dijawab dengan hitam dan bisa mati dalam 3 langkah sesuai dengan kunci ya yang ada. Nah ini pion ke atas ya, misalnya begini, maka raja bisa bergeser banyak betul ya, ke sini atau kemanapun. Sekak masih bisa berjalan lagi, sekak lagi masih bisa berjalan lagi. Tidak mati dalam 3 langkah, makanya akan kita bahas langsung bagaimana matinya ataupun kuncinya gitu ya. Baik, kita bongkar langsung kuncinya. Langkah pertama dari problem ini yaitu gajah ini. Gajah ini larinya ke mana coba? D2. Raja memiliki 2 kemungkinan untuk melangkah. Apabila raja larinya ke A6 ini ya, maka benteng sekak langsung dan checkmate dalam 2 langkah. Lanjut, langkah pertama gajah ke D2. Sekarang rajanya bergerak ke C6. Ini C dan ini 6-nya ya, itu. Apa jawaban kedua dari putih? Yang pas yaitu gajahnya larinya ke B4. Nah gitu ya. Raja ke manapun nggak bisa, hanya bisa bergerak ke B6. Dan terakhir kita sekak dengan benteng ke D6. Mundur ada gajah ya, naik ya ada gajah. Mundur ke sini ke A5 ada gajah, mundur ke B4, ke B5 ada pion di A4. Ke C ada gajah dan pion dan di checkmate oleh benteng 3 langkah raja hitam mati. Begitu ya kuncinya. Enak sih kalau sudah menemukan kuncinya tuh. Apakah ada jalan lain misalnya kalau begini bisa mati apa enggak? Ya bisa bergerak ke sini ya gitu. Susah ini kalau udah begini lagi, tidak bisa makan lagi. Nah makanya hanya satu kuncinya dan tepat betul. Kayaknya masih bisa dibuka oleh engine ya gitu. Lanjut, karena ini kita kemarin ada 2 problem, akan kita pecahkan dalam video ini 2 problem ya. Kita buka problem yang kedua. Dalam problem yang kedua ini, hitam sendirian ya, dan putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5 ya. Kudanya ada 2, gajahnya ada 2. Kita lihat dulu rajanya hitam ini bergeraknya kemana. Kalau ke B ada kuda ya, ke C2 ada kuda, ke B2 ada gajah ya, ke D1 ada gajah juga. Jadi raja hanya mempunyai langkah ke D2 saja. Makanya kita coba dulu misalnya langkah basing aja kan gitu. Nah, maka raja hanya bisa bergerak ke D2. Ini paksaan juga ya. Tinggal bagaimana langkah yang kedua tepat sesuai dengan langkah yang pertama sehingga bisa memecahkan problem ini. Mari kita buka kuncinya langsung. Langkah pertama kuda ini ya ke D7. Nah, sesuai kita menganalisa, raja hanya bisa bergerak 1 langkah jawaban saja ke D2. Nah, bagaimana langkah keduanya kita untuk memecahkan ketiganya? Nah, kuda larinya ke C5. Nah, ini langkahnya. Raja memiliki banyak langkah nih. Bagaimana kalau rajanya bergerak ke C1? Kembali lagi, maka kita sekaknya ke B3. Nah, mati ya. Bergerak ke C2 ada kuda, ke B ada kuda, ke B2 ada gajah ini ya. Ke D2 lagi ada kuda lagi. Dan geser ke D1 ada gajah. Oke, mati. Ulangi lagi ya. Langkah pertama kuda ke D7, raja bergerak ke D2. Kedua kuda ke C5. Nah, sekarang rajanya bergeraknya ke E1 ya. Maka kita sekaknya kemana nih? Ke sini mati nggak ya? Coba. Masih bisa bergerak, nggak mati. Kalau dengan kuda ini bagaimana? Masih bergerak, nggak mati. Maka sekaknya kemana nih? Kalau dengan gajah, maka mati. Gitu. Ke E2 ada gajah, geser ke sini ke F ya, ada raja ya.
ke D1 lagi bergerak ada gajah juga. Dan checkmate 3 langkah raja hitam mati. Ya gitu ya langkahnya. Ulangi lagi, kuda ke D7, raja bergerak ke D2, kuda ke C5, langkah keduanya pasti itu ya. Terakhir, jawaban dari hitam, raja bergerak ke E3. Nah, jawaban dari putih, yuk tebak kawan-kawan. Satu langkah lagi skak mati ya. Silakan ditebak, saya kasih sedikitnya agar bisa dipecahkan dalam angan-angan pemirsa pecinta catur sekalian. Oke, 1, 2, 3, 4. Oke, cukup. Yaitu kuda yang di A3 ini sekak ke C5 ya. Sesuai nggak dengan jawaban kawan-kawan kita semuanya? Bergerak ke E4 ada kuda, bergerak ke D4 ada gajah, ke F4 ada gajah, turun ada gajah ini ya di H5, geser ke D3 ada kuda juga, dan checkmate. Mati ya semuanya. Nah, susah ya kawan-kawan kalau belum tahu kuncinya. Nah, itu mengasah otak kita sehingga bisa mati. Apakah ada yang benar menjawabnya? Nah, ini ke sini. Nah, ini langkah kedua kuncinya. Maka kalau kembali lagi tadi sekatnya ke sini. Mati ya. Nah, kalau rajanya bergeraknya ke sini ya. Sekatnya ke sini dengan gajah. Mati. Dan kalau rajanya bergeraknya ke sini yang keduanya, bergerak ke E3 terakhir tadi, sesuai jawaban angan-angan kita yaitu kuda ke C4 checkmate. Oke, problem ini terpecahkan dalam 3 langkah. Mari kita buka lagi problem untuk pertemuan di hari Jumat besok ya. Kita pecahkan lagi. Ini akan kita berikan problem yang banyak puzzle-nya. Oke, kita buka problemnya. Nah, ini kawan-kawan problem kita untuk dijadikan PR untuk kita pecahkan di pertemuan selanjutnya. Nah, pernah ada yang komen di dalam video AB Chess mencari problem yang sulit banget dan nggak bisa dipecahkan oleh engine. Mungkin ini sedikitnya saya jawab banyak, dan silakan lihat di video selanjutnya terbaru dari AB Chess, dan mungkin ini bisa juga dijadikan referensi untuk kita memecahkan problem 3 langkah raja mati dengan mengasah otak kita ya. Ini kita cek dulu, putih langkahnya pion ke atas ya, sedangkan hitam ditemani oleh gajah gelapnya di pojokan bawah A1 ya. Kebalik ini ya. Dan kita hitung dulu, putih memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 perwira. Mungkin enggak ya? Enggak. Cuma ini adalah problem disusun sehingga bisa menjadi suatu jawaban hanya satu kunci jawaban saja. Itu yang bisa menjadikan problem ini sulit untuk dipecahkan. Gitu ya. Contoh aja nih, misal nih, kita larikan kuda ke D4 ya. Nah, ini kalau gajahnya ke sini, sekak dengan menteri, maka raja bisa bergerak. Sekak lagi, maka raja masih bisa kabur ke C. Gitu, nggak mati ya Mas ya, gitu. Silakan lagi ya. Misal nih, kalau kita ke situ, gajahnya makan benteng. Nah, kalau sekak dengan menteri kan dimakan di sini ya, dimakan. Maka kita langkah lain ke sini misalnya. Ataupun sekak langsung dengan kuda gitu. Maka checkmate gitu. Maka posisi kuda larinya ke D4, maka gajah larinya ke sini. Nah, kalaupun keduanya gajah atau kuda larinya ke sini misalnya, kita masih bergerak. Cek dengan benteng, ya nggak mati ya, masih turun lagi. Oke, nah ini posisi raja putih di hitam ya, bisa berpotensi disekak ini. Misalnya begini nih, kita langkahkan ya, benteng turun misalnya. Nah ini kalau dimakan, sekak kan dimakan, sekak lagi mati ya, maka kita langkahkan ke sini aja. Nah,
Saat disekak, bergerak, terus ke mana lagi kita? Tidak bisa sekak lagi ya. Sekak ke sini mungkin ya, dengan kuda nggak bisa lagi. Nah, masih bisa bergerak dan nggak mati. Oke, silakanlah diotak-atik sendiri di rumah, dibongkar ya. Nanti akan kita bongkar kuncinya di hari Jumat. Tujuannya untuk mengasah otak kita dalam permainan catur. Ini pernah dipasang di pasar malam ini ya, sehingga ya jangan untuk dendam. Nanti kalau ada yang masang bandarnya iseng-iseng pas ketemu ini, ya jangan langsung, wah ini mati ini, terus sukaria dengan dendamnya itu, jangan ya. Intinya adalah mengasah otak kita dalam permainan catur. Hiburan juga, kok bisa mati dalam 3 langkah, dan hanya itu aja kuncinya ya, begitu. Oke, silakan di pause videonya untuk memecahkannya. Bila mana berkenan dan menyukai video ini, terhibur dengan video ini, bermanfaat, silakan diklik tombol subscribe dan like-nya. Mungkin cukup video kali ini. Jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.